Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IE, kembali lagi bersama kami di Hima IE Barbar. Let's focus and be smart. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori ekonomi makro 1, di mana materi yang pertama adalah penjelasan mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran di jangka pendek dan jangka panjang. Seperti kita tahu, bahwa pengertian dari inflasi adalah perubahan persentase tingkat harga yang meningkat secara terus-menerus. Maka jika kita membicarakan tentang inflasi, maka kita akan membicarakan mengenai harga. Pasti di sini Sobat IE semua telah mempelajari tentang kurva Phillips ya kan? Untuk sejarah terbentuknya kurva Phillips dapat dibaca pada buku Cash and Fair jilid 2 di halaman 230. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Dapat dilihat pada kurva di bawah ini, di mana garis vertikal adalah garis inflasi harga umum dan garis horizontal adalah tingkat pengangguran. Kita dapat langsung menyimpulkan bahwa pada kurva ini terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dan pengangguran. Tapi bagaimana penjelasannya? Inflasi itu berhubungan dengan meningkatnya tingkat harga. Maka ketika harga naik, produsen tersebut berpikir bahwa hal itu dapat menjadi peluang besar untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka ketika harga naik, mereka memutuskan untuk memproduksi output sebanyak-banyaknya dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Apabila produsen memutuskan untuk memproduksi output sebanyak-banyaknya, maka mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membantu memproduksi output tersebut. Nah, hal ini dapat membuat perusahaan membuka lowongan pekerjaan baru untuk para pengangguran dan dapat menurunkan angka pengangguran. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Ketika terjadi inflasi, maka dapat mengurangi pengangguran. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa hubungan negatif berlaku hanya di jangka pendek. Yang kedua adalah tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Dapat dilihat dalam kurva ini ya teman-teman. Kita lihat pada garis Nairo atau kurva Phillips jangka panjang. Di sini kurva ini tuh membantah kurva yang sebelumnya bahwa ketika terjadi inflasi atau ketika terjadi kenaikan pada tingkat harga, maka akan menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Maka mengapa hal itu dapat terjadi ya teman-teman? Simak penjelasannya ya. Dalam jangka panjang dijelaskan ketika harga output meningkat secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama akan membuat pembeli menurun. Kenapa? Karena ada beberapa pembeli yang merasa bosan membeli barang yang sama di waktu yang cukup lama. Dengan menurunnya pembeli output tersebut, maka keuntungan yang diperoleh pun akan menurun, sehingga pendapatan perusahaan menjadi sangat berkurang. Seperti yang kita tahu, pendapatan perusahaan itu digunakan untuk biaya produksi dan untuk menggaji karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan ingin tetap memproduksi output secara optimal karena keterbatasan pendapatan, maka pihak perusahaan perlu mengurangi tenaga kerja pada perusahaan tersebut karena perusahaan tidak mampu menggaji terlalu banyak karyawan dan terjadilah PHK. Ketika PHK itu terjadi, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran di negeri ini. Karena semakin banyaknya orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka dapat disimpulkan, dalam jangka panjang, hubungan antara inflasi dan pengangguran itu berhubungan positif. Ketika tingkat harga naik atau terjadinya inflasi, maka dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Jadi, Sobat IE semua dapat membedakan ya antara hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang dan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Materi ketiga yaitu tentang hubungan konsumsi dan pendapatan menurut teori konsumsi siklus hidup. Dapat dilihat dalam kurva ini ya teman-teman.
Garis vertikal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan konsumsi seseorang. Sedangkan garis horizontal ini menunjukkan tingkat usia seseorang. Lalu garis lurus ini menunjukkan garis konsumsi, di mana apabila arsiran ini berada di bawah garis konsumsi, maka orang tersebut cenderung lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi daripada tingkat pendapatan yang dia peroleh, dan begitupun sebaliknya. Kita lihat pada usia sekitar 20-30 tahun. Pada masa tersebut merupakan tahun-tahun kerja awal mereka. Mereka lebih banyak melakukan konsumsi, sedangkan tingkat pendapatan yang mereka peroleh tidak terlalu besar, sehingga mereka cenderung memiliki utang. Lalu kita lihat pada rentan usia 35-60 tahun. Di antara masa-masa itu, mereka lebih memilih untuk menabung daripada melakukan konsumsi. Kenapa? Karena pada usia-usia tersebut mereka mulai memikirkan bagaimana nih mereka dapat membayar utang di masa sebelumnya dan mulai berpikir tentang masa depan. Siapa sih yang tidak mau masa tuanya sejahtera tanpa harus bekerja lagi? Maka, strategi yang tepat adalah menabung pada masa-masa ini agar dapat memperoleh masa depan yang sejahtera. Lalu kita lihat pada rentan usia 65 sampai lebih dari 70 tahun. Nah, pada usia sekitar 65 sampai lebih dari 70 tahun ini, inilah saatnya mereka menggunakan dan memanfaatkan tabungan yang telah mereka simpan sebelumnya untuk kehidupan masa tua mereka. Itulah hubungan konsumsi dan pendapatan menurut konsumsi siklus hidup. Materi yang terakhir yaitu tentang dampak tingkat suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga. Tingkat suku bunga itu dilambangkan dengan huruf R. Kita asumsikan bahwa tingkat suku bunga meningkat. Maka yang terjadi adalah rumah tangga akan mengurangi investasinya. Kenapa? Karena pada saat suku bunga naik, biaya pinjamannya akan mahal. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengurangi tingkat investasinya. Dengan mengurangi investasinya, mereka pun lebih memilih untuk menabung lebih banyak. Karena ketika tingkat suku bunga naik, return yang akan mereka peroleh dari tabungan tersebut semakin banyak. Hubungannya dengan konsumsi adalah ketika rumah tangga tersebut lebih memilih untuk lebih banyak menabung, maka mereka akan mengurangi tingkat konsumsinya. Karena ya tadi, uang yang mereka miliki lebih banyak ditabungkan. Inilah yang disebut dengan efek substitusi. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.